Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 15 ayat yang pertama. Tertulis demikian, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara bahwa dijawabnya sebuah doa bukan disebabkan karena adanya seorang yang saleh yang mendoakan kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Mengapa saudara? Karena bangsa yang dimaksud atau umat Tuhan telah berdosa di hadapan Tuhan. Dosa harus dibereskan. Tuhan tidak akan melihat siapa yang akan kita pakai sebagai tameng dalam doa. Yang Tuhan kehendaki adalah kita bertobat dan berseru kepadanya, minta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Alangkah baiknya dan indahnya kalau kita menyampaikan sendiri doa yang lahir dari hati kita yang tulus kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, bertobat dari dosa kita, dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Dalam Yesaya 30 ayat 15 tertulis, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah bertobat, meninggalkan dosa, dan tinggal di dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, setiap pertobatan harus disertai dengan korban penebusan dosa. Tapi sekarang ini, kita tidak perlu mempersembahkan korban penghapus dosa, sebab Tuhan Yesus Kristus telah menjadi korban pendamaian untuk segala dosa kita. Sehingga kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kita telah disembuhkan secara jasmani dan juga rohani yang terutama, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diampuni, disucikan, dan dianugerahi keselamatan oleh karena korban Kristus yang sempurna. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di saat wabah penyakit melanda bumi ini, mari kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunannya atas kita dan atas semua orang di bumi ini, agar Tuhan mengampuni kita dan memulihkan keadaan kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk pertobatan dan pemulihan diri kita, juga atas bangsa dan negara kita, dan atas semua bangsa di bumi ini. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu sampai hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari dan mengakui akan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami bertobat dan mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, dan pulihkanlah bangsa kami.
Pulihkanlah negeri kami. Pulihkanlah bangsa-bangsa di dunia ini. Janganlah kiranya murka-Mu menyala-nyala atas kami manusia ciptaan-Mu. Curahkanlah ya Tuhan, rahmat dan kasih karunia-Mu atas semua orang di bumi ini. Bukakanlah setiap mata hati untuk dapat melihat keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkaulah keselamatan dan kehidupan yang memberikan pengharapan pasti kepada kami. Pulihkanlah dunia ini ya Tuhan, bukan saja dari wabah penyakit yang sedang melanda saat-saat ini, tapi terutama dari segala dosa dan pelanggaran. Bersihkanlah dunia ini ya Tuhan, dari segala kejahatan. Engkaulah perisai dan perlindungan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam tangan-Mu kami aman, dan kami mengalami ketenangan, damai sejahtera dan sukacita oleh karena kuasa dan kasih-Mu. Jadikan kami kuat selalu ya Tuhan, dan setia di dalam berbagai situasi tekanan yang sedang melanda dunia ini. Kami percaya mujizat Tuhan, perlindungan dan kekuatan Tuhan selalu Tuhan curahkan bagi kami semua. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami imani, pemulihan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.